Selamat datang di channel Al-Birha kelas 4 tema 1 subtema 3 pembelajaran 6. Pada video kali ini kita akan belajar tentang muatan 3 pelajaran. Yang pertama PJOK, kedua PKN, ketiga Bahasa Indonesia. PJOK memahami variasi gerak dasar jalan, lari, lompat, lempar melalui permainan atau olahraga tradisional. PKN mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Bahasa Indonesia mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Permainan tradisional merupakan bentuk keberagaman kebudayaan Indonesia. Tahukah kamu, permainan tradisional engklek dapat dimainkan dengan beberapa cara yang berbeda. Permainan tradisional engklek dikenal juga dengan istilah angklek atau ingkling. Permainan engklek merupakan permainan berjalan atau melompat dengan menggunakan kaki pada bidang datar dengan peraturan yang disederhanakan dan disepakati oleh para pemainnya. Permainan tradisional ini memiliki banyak variasi tergantung kesepakatan yang memainkannya. Berdasarkan penelitian, ditemukan 43 jenis permainan engklek, namanya pun berbeda-beda tiap daerah. Istilah engklek biasanya digunakan di daerah Jawa. Pola peta engklek ada 11 macam yang biasa digunakan di Jawa, jenis engklek ebrek dan engklek gunungan. Gerak dasar dalam permainan engklek yaitu yang pertama gerak dasar melompat, yang kedua gerak dasar melempar. Berikut adalah beberapa pola-pola engklek. Yang pertama adalah pola gunung, yang kedua pola pesawat, dan terakhir adalah pola baling-baling. Mari jawab pertanyaan berikut ini. 1. Keterampilan dasar apa saja yang kamu perlukan dalam bermain engklek? Jelaskan. Keterampilan dasar yang digunakan dalam bermain engklek adalah melompat, melempar, dan berjalan. Melompat pada kotak-kotak dalam pola engklek serta melempar gacuk pada kotak permainan. Yang kedua, apakah kamu dapat melakukan keterampilan dasar tersebut dengan baik? Jelaskan. Ya, saya dapat melakukan keterampilan dasar tersebut dengan baik karena sudah belajar teknik dasar gerak lokomotor pada pembelajaran sebelumnya. Nomor 3. Apa rencanamu untuk meningkatkan keterampilan tersebut di masa yang akan datang? Saya akan berlatih gerak lokomotor lebih serius karena sangat bermanfaat untuk diri kita, baik dalam kegiatan permainan tradisional ataupun lomba-lomba tertentu. 4. Sikap apa saja yang harus kamu tunjukkan ketika bermain engklek dengan teman yang berbeda-beda? Sikap yang harus miliki ketika bermain engklek adalah kejujuran, kerjasama, lapang dada. Kejujuran atau sportif jika kita menginjak garis pada kotak permainan, maka harus berganti dengan pemain lain. Sedangkan lapang dada jika ada teman yang lebih dulu mendapatkan sawah, maka kita harus menerima kemenangannya. Nomor 5 dan nomor 6. Apakah dalam permainan engklek diperlukan kerjasama yang baik dari pemainnya? Jelaskan. Ya, tentu saja. Kita harus saling melihat permainan. Kalau ada teman yang menginjak garis atau salah melempar gacuk, kita harus mengingatkan sehingga permainan menjadi lancar dan menyenangkan.
Apa yang terjadi jika tidak ada kerjasama yang baik antara pemain engklek? Maka permainan menjadi kacau. Semuanya ingin menang sendiri, bahkan dapat terjadi perselisihan antar pemain. Baca teks berikut ini. Wedang jahe buatan ibu. Siang ini hujan turun deras sekali. Udin berjalan kaki pulang dari sekolah. Udin tidak membawa payung sehingga tubuhnya basah kuyup. Sampai di rumah, Udin segera mengganti pakaiannya. Ibu memaksakan air hangat untuk membasuh badan. Setelah makan siang, Udin mulai merasa kurang sehat. Udin kedinginan. Ibu melihat Udin yang mulai terbaring lemas. Wah, besok ada ulangan matematika. Malam ini Udin harus belajar. Ibu tahu apa yang harus dilakukan agar Udin segera pulih. Ibu membuat wedang jahe untuk Udin. Wedang jahe artinya minuman yang terbuat dari jahe, yaitu minuman khas Jawa Tengah yang memberikan rasa hangat bagi tubuh. Mari jawab pertanyaan berikut ini. Kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Gagasan pokok, ibu membuat wedang jahe untuk Udin. Gagasan penjelas, contohnya siang ini hujan turun dengan derasnya. Udin berjalan kaki pulang dari sekolah. Udin tidak bawa payung sehingga tubuhnya basah kuyup. Contoh ringkasannya sebagai berikut. Udin kehujanan sepulang dari sekolah. Badannya basah kuyup. Ibunya memasakkan air hangat. Udin merasa tidak enak badan, padahal besok ada ulangan matematika. Akhirnya ibu Udin membuatkan wedang jahe khas dari Tegal, yaitu wedang jahe. Hal ini dilakukan supaya Udin lekas sembuh. Tuhan menganugerahi kita berbagai macam keberagaman. Ada permainan tradisional, ada makanan khas, ada senjata tradisional, serta ada rumah adat. Mari kita jawab pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimana caramu bersyukur atas keberagaman yang ada? Jelaskan. Kita harus menghargai dan menghormati keberagaman yang ada sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Kedua, apa manfaat yang kamu peroleh dari keberagaman yang ada? Kita dapat menambah ilmu dan pengalaman baru baik dari permainan tradisional, pakaian adat, rumah adat, dan lain-lain. Selain itu, kita juga dapat mempererat persatuan dan kesatuan sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu juga.